Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Maaf ya kalau terlambat nih tema 2-nya. Karena kemarin kakak agak kurang enak badan. Sekarang kita lanjutkan yuk ke rangkuman tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Membantu sesama merupakan pengamalan sila kedua. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban ayah mencari nafkah, kewajiban ibu mengurus rumah tangga. Kewajiban anak belajar tekun dan menghormati orang tua. Hak anak di rumah mendapat kasih sayang, mendapat makan dan minum, mendapat tempat tinggal yang layak, dan mendapat waktu untuk bermain. Sebenarnya masih banyak ya, kalian bisa tambahkan. Dongeng adalah cerita fiksi turun-temurun yang mengandung nilai moral. Dongeng tentang hewan disebut fabel. Unsur intrinsik cerita ada tokoh, alur, setting atau latar, amanat, dan tema. Contohnya nih, dongeng kancil dan buaya. Ini adalah contoh fabel karena menceritakan tentang hewan. Karakter tokoh yaitu sifat yang dimiliki tokoh. Alur adalah jalan cerita, setting atau latar adalah tempat kejadian. Amanat, pesan yang disampaikan. Lafal, pengucapan kata yang jelas. Intonasi, tinggi rendahnya suara. Ekspresi, mimik muka atau gestur tubuh. Kita lihat di sini ada gambar. Kira-kira ada yang tahu nih adik-adik? Ini cerita berjudul apa? Lihat itu ada sepatu kacanya. Iya benar, ini adalah dongeng Cinderella. Dongeng Cinderella ini tokohnya ada 4 ya. Ada Cinderella, ini yang digambar ini ya. Kita cerita yang digambar. Ada Cinderella, ada ibu tirinya, dan juga ada 2 saudara tirinya. Bagaimana karakter tokoh Cinderella? Dia ini baik, udah gitu ramah, penurut. Terus karakter ibu tiri jahat ya ibu tirinya. Terus saudara tirinya bagaimana? Mereka tuh jahat dan pemalas karena mereka nggak mau kerja di rumah. Semua pekerjaan rumah Cinderella yang mengerjakan. Terus alurnya, kira-kira alur maju atau alur mundur? Karena jalan ceritanya terus ke depan ya, jadi alurnya maju. Kalau menceritakan masa lampau dia berarti alur mundur. Nah, sementara ini enggak. Jadi dia alurnya maju. Setting atau latar tempat kejadiannya di sini. Ini di rumahnya Cinderella ya, ini yang ada di gambar nih tempat kejadiannya. Terus amanat, pesan yang disampaikan apa kira-kira dari film ini? Pesannya adalah menjadi anak yang berbakti meskipun dia itu ibu tiri tetapi tetap harus patuh atau tetap harus mendengarkan perintah orang tua selama itu baik ya tentu saja. Kalau untuk perintah berbuat jahat nggak boleh. Selanjutnya ini ada gambar hutan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Pertama, sumber makanan, bahan baku industri, bahan pakaian, bahan peralatan rumah tangga, bahan pewarna alami, dan bahan obat-obatan. Tumbuhan pada siang hari menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Makanya kalau siang-siang kita berada di dekat pohon, segar udaranya ya kan? Karena pohon itu setelah berfotosintesis mengeluarkan gas oksigen. Cara merawat tumbuhan, pertama menyiram secara rutin, terus tumbuhan juga perlu mendapat sinar matahari yang cukup, memberi pupuk, dan menyiangi. Menyiangi itu membuang rumput liar yang mengganggu. Cara merawat hewan, memberi makan dan minum, memandikan secara rutin, membersihkan kandang, dan juga rutin memeriksakan ke dokter hewan.
Hutan bakau disebut sabuk hijau karena tumbuh di garis pantai. Fungsi hutan bakau adalah mencegah abrasi. Cara merawat hutan bakau yang pertama penyiangan, yaitu menghilangkan hama. Kedua, penyulaman, mengganti pohon bakau yang mati dengan pohon baru. Pupuk berdasarkan asal bahannya ada dua, ada pupuk organik, contohnya pupuk kompos dari daun-daunan kering, ada juga pupuk kandang dari kotoran hewan. Berikutnya pupuk anorganik, yaitu ada contohnya pupuk urea, KCl, dan juga SP36. Manfaat hewan bagi manusia. Pertama, sebagai sumber makanan. Kedua, sebagai bahan sandang. Ketiga, bisa juga untuk meringankan pekerjaan manusia. Keempat, sebagai alat transportasi. Dan yang kelima, sumber penghasilan. Contohnya nih, peternakan ayam ya. Bisa menjadi sumber penghasilan bagi peternak yang menjual ayam atau menjual telurnya. Peternakan terbagi menjadi tiga. Ada peternakan hewan besar, contohnya sapi, kuda, kerbau, keledai, dan lain-lain. Ada peternakan hewan kecil, kambing, domba, babi, biri-biri. Ada peternakan unggas, ayam, bebek, burung, itik yang memiliki bulu, ini cirinya ya, unggas ya. Contoh hewan buas, macan, singa, ular. Ada juga buaya, elang. Nah, ini contoh hewan buas. Hewan buas nggak boleh dipelihara di rumah ya, karena berbahaya. Tanaman hias, contohnya ini ada anggrek, mawar, melati, bonsai. Tanaman obat-obatan disebut juga apotik hidup. Ada jahe, kunyit, temulawak, dan sirih. Masih banyak yang lainnya ya, ini hanya contoh aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa diklik subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bye-bye.